Mendoktrin seseorang itu dia hanya butuh sekitar 30 menit sudah siap mati. Masya Allah, luar biasa. Tambah iming-iming dengan bidadari satu. Itu jangan dibunuh. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya khruju min di hadar rajul, akan muncul nanti di belakang orang ini. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan lahu ashab, dia punya teman-teman nanti di belakang hari. Yang cirinya itu tahkiruna salatakum bi salatihim. Kalian wahai para sahabat merasa rendah salat kalian kalau dibandingkan salat mereka. Coba lihat, mereka ahli ibadah ini. Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Muda umurnya, bodoh cara berpikirnya. Kalau sudah ketemu antara umur muda dengan kebodohan, itu sudah gampang sekali dibakar semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita lagi duduk-duduk santai di Villa Bambu Buang, tepatnya di Kabupaten Ngendrekang. Alhamdulillah, walaupun sinar matahari sudah cukup panas, tapi insya Allah untuk kegiatan ini kita lanjutkan dan semoga berjalan dengan baik. Dan tentunya kegiatan ini alhamdulillah berkat dari dukungan dari teman-teman, dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita hadir seorang ustadz, beliau Al-Ustadz Salman Mahmud Hafizahullah, dan beliau merupakan salah satu alumni Darul Hadis Yaman sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Mamuju, dan beliau juga merupakan pembina media Center Ahlus Sunnah Mamuju. Alhamdulillah, hayakal Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari Mamuju ke Ngendrekang? Alhamdulillah. Lancar ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir dua aparat negara yang bersedia meluangkan waktunya untuk duduk-duduk santai membahas tentang materi yang kita siapkan untuk hari ini. Di antaranya ada Pak Serka Dar Wardiansyah. Iya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Ya, beliau merupakan satuan dari Kodim 1419 Ngendrekang ya Pak. Iya. Masya. Ya, dan salah satunya lagi yaitu Pak Serka Pak Bribtu Darmawan. Ya, Bribtu Darmawan ya Pak. Ya, beliau merupakan Binmas Polres, ya, bimbingan masyarakat ya, Binmas dari Polres Ngendrekang. Adapun untuk materi kita pada hari ini yaitu mengurangi paham radikalisme dan bahaya bagi agama dan negara. Tentunya ini tidak apa-apa saya buka maskernya ya, ya. Biar lebih jelas. Ya, jaga. Mungkin ini di antara materi yang perlu kita bahas ya Ustaz, menyangkut dengan adanya paham-paham radikalisme, dan tentunya ini berdampak buruk untuk agama kita dan ya tentunya untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing-sharing dan tanya jawab bersama Ustadz mengenai apa sih paham-paham radikalisme itu, kenapa munculnya paham ini di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mungkin Ustadz sebelumnya apa sih radikal itu Ustadz, dari pengertian pandangan dari Islam atau dari pengertian dari radikal itu sendiri Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah bisa duduk santai bersama dengan saudara-saudara, kawan-kawan kita, terutama dari pihak aparat, untuk membicarakan tentang perkara yang ya sangat penting, dari hal-hal yang banyak sekali meresahkan, ya meresahkan
masyarakat kita selama ini. Berkaitan dengan radikalisme ya, yang mana kalau kita melihat dari kalimat radikalisme itu tentunya berasal dari kata radikal ya, berasal dari kata radikal. Kalau kita melihat di kamus besar bahasa Indonesia itu, definisi dari radikal itu adalah keinginan untuk merubah sesuatu dengan cara kekerasan atau instan, secara drastis begitu ya. Nah, sementara radikalisme itu adalah faham. Ya. Jadi radikal itu perbuatannya atau keinginannya, sementara radikalisme itu adalah faham. Ya, faham seseorang, ideologi yang dia miliki, ingin merubah sesuatu dengan secara cepat, dengan cara kekerasan. Nah, dengan cara kekerasan. Dan tentunya faham radikalisme inilah yang memunculkan bibit-bibit nanti menjadi terorisme ya. Ya, menimbulkan faham terorisme dan terjadinya kekerasan dan terorisme yang terjadi itu dari faham radikalisme. Nah, baik. Adapun bentuk-bentuk radikalisme itu sendiri tentunya sangat banyak ya. Semua tingkah laku, perbuatan, ucapan, keyakinan atau ideologi yang padanya ada bentuk kekerasan, ya itu masuk dalam bentuk radikalisme. Dan faham radikalisme ini sebenarnya ada pada setiap waktu, ada di setiap tempat, negeri misalnya ya. Kemudian ada juga di setiap agama bahkan ya. Ya, jadi jangan difahami bahwa radikalisme itu hanya ada di dalam al-Islam saja, atau yang sebagaimana yang dituduhkan selama ini Islam adalah negara agama radikal dan seterusnya. Itu sebenarnya keliru, karena paham radikalisme itu ada pada semua agama, ada pada semua agama. Nah, seperti misalnya ya sering kita lihat di media-media ya, kemarin ada terjadi penembakan di masjid, misalnya teror di masjid. Walaupun tidak dipungkiri, ada juga dalam Islam yang berpemahaman seperti itu. Sebagaimana terjadi juga bukti-bukti yang sudah banyak terjadi baik di negara kita ataupun di luar negara kita. Jadi bentuk-bentuknya itu sangat banyak. Ya, ada bentuk aksi-aksi yang mereka lakukan, bentuk protes. Iya. Bahkan termasuk di dalamnya bentuk aksi turun ke jalan untuk melakukan protes dengan cara kekerasan. Ya, itu masuk dalam bentuk radikalisme semuanya, Masya Allah. Berarti bisa disimpulkan bahwa radikalisme itu bukan persoalan masalah individu atau kelompok atau organisasi, karena kalau organisasi atau individu bisa ditahan atau dibubarkan organisasi itu. Iya. Tapi ini titik beratnya terhadap keyakinan masing-masing orang, bukan karena agama tertentu. Iya, bukan agama tertentu, bukan organisasi tertentu. Walaupun ada memang terkadang organisasi yang berpemahaman seperti itu. Karena kalau mau ceritanya mau membubarkan, bisa organisasi dibubarkan, bisa individu ditangkap, dihukum. Tapi ini permasalahan terhadap keyakinan masing-masing perorangan. Betul. Sehingga sulit untuk diantisipasi. Benar, Pak Ustaz. Jadi kemudian yang kami berikutnya, Pak Ustaz. Jadi asal usul munculnya radikalisme ini menurut agama Islam, menurut itu bagaimana, Pak Ustaz? Baik. Menarik sekali ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa paham radikalisme itu bukan hanya di agama Islam saja, di semua agama, di semua negara itu ada. Tapi sekarang mungkin titik pembahasan kita di agama kita ini ya. Kenapa bisa muncul, dari mana asal muasalnya sehingga muncul faham radikalisme itu. Kalau kita mau merunut dari sejarah yang sejak dahulu, bahwa ternyata faham radikalisme itu disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, para ahli sirah,
bahwa faham radikalisme itu sudah muncul sejak dulu, bahkan sejak di zamannya Nabi. Ya, itu sudah ada. Ya. Seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Dalam kisah setelah Nabi melakukan perang Hunain, ya, difahami dalam perang Hunain itu, masya Allah kaum muslimin walaupun awalnya terdesak, tapi kemudian mereka diberikan pertolongan oleh Allah dan memenangkan peperangan dan banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang yang diambil. Nah, ketika itu Nabi membagikan harta rampasan perang ini, ya, dan Nabi itu punya pandangan sendiri dalam membagikan harta rampasan perang tersebut. Jadi ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Hikmahnya apa? Karena Nabi ingin melunakkan hati. Ya, bahkan ada orang yang belum masuk Islam, masih musyrik, diberikan untuk menjinakkan melunakkan hatinya menerima Islam. Ya. Nah, sementara disinilah ada sebagian orang yang memandang bahwa cara Nabi dalam membagikan ghanimah ini, harta rampasan perang ini yang tidak benar, tidak cocok ya. Muncullah paham radikal ketika itu. Ya, maka muncul seorang yang disebutkan dalam sirah itu bernama siapa? Dzul Khuwaisirah namanya. Digelar dengan Dzul Khuwaisirah. Tiba-tiba dia datang ke hadapan Nabi yang sementara membagikan harta rampasan perang ini. Katanya, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berlaku adil kamu. Ini kan paham radikalisme ini yang seperti ini. Iya. Ketika dia menganggap bahwa Nabi itu tidak adil dalam membagikan harta rampasan perang itu, dan itu nanti akan masuk kita sebutkan dalam beberapa ciri radikalisme itu seperti itu. Dia ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan fahamnya, ya, maka ingin merubah secara instan begitu. Nabi saja diprotes. Ya, Nabi saja diprotes. Berlaku adil wahai Nabi. Kamu yang tidak adil. Maka Nabi ketika itu langsung marah, kelihatan merah wajahnya. Kemudian beliau bersabda, "Waihak faman ya'dil idza lam a'dil." Celaka kamu. Siapa kira-kira yang bisa adil kalau saya tidak adil? Iya, siapa kira-kira yang bisa adil kalau saya saja sebagai nabi tidak adil? Kamu anggap tidak adil seperti itu ya? Iya. Maka Umar bin Khattab ketika itu beliau langsung marah. Ya, kemudian beliau minta izin, "Ya Rasulullah, idzan li adribu unuqa hadza." Ya Rasulullah, izinkan kepada saya mau penggal kepalanya ini orang. Itu ciri khasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi, "La, jangan." Ya, jangan. Dalam satu riwayat disebutkan alasannya ya. Kenapa Nabi melarang untuk dibunuh orang itu? Kata Nabi, "Saya khawatir orang-orang di luar Islam akan berkata Muhammad membunuh teman-temannya sendiri, membunuh seagamanya sendiri." Fitnah itu yang Nabi hindari. Jangan dibunuh. Tapi kata Nabi SAW, "Sayakhruju min di'di hadzal rajul." Akan muncul nanti di belakang orang ini, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan lahu ashab. Dia punya teman-teman nanti di belakang hari. Yang cirinya itu tahkiruna salatakum bi salatihim. Kalian wahai para sahabat merasa rendah salat kalian kalau dibandingkan salat mereka. Coba lihat, mereka ahli ibadah ini. Sahabat saja tidak ada apa-apanya salatnya jika dibandingkan salatnya mereka. Ya, siyamakum bisiyamihim, kalian merasa rendah puasa kalian jika dibandingkan puasanya mereka. Ya, kemudian qira'atakum biqira'atihim, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tapi kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari agama, maksudnya keluar dari ajaran agama yang benar ini, ya, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, begitu cepatnya. Kenapa? Itu karena satu sebab. Itu tadi adalah kata Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak masuk ke dalam hati, ya, tidak mereka fahami dengan baik. Seperti itu. Dan ini faham benar apa yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Sepeninggalnya Nabi muncul di zaman Umar bin Khattab, tapi itu belum terlalu nampak karena
pemerintahan Umar itu begitu hebat ya. Sampai kemudian nampak betul di zaman Utsman bin Affan. Bahkan khalifah sendiri terbunuh di rumahnya dalam keadaan beliau membaca Al-Quran ya, oleh orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang berpemahaman radikal ini. Iya. Sampai kemudian berkembang terus sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh di tangan mereka. Masya Allah. Jadi sejarahnya itu, sejarah kelamnya mereka itu luar biasa. Khalifah dibunuh. Iya, dan itu memang ciri khas mereka seperti itu. Benar, Pak Ustaz. Iya. Jadi sejak zaman Nabi radikalisme Iya, muncul. awal Bahkan mulanya sudah sebelum kemerdekaan itu sudah ada di Indonesia. di Indonesia ya. Nah, Masya Allah. dari PKI Iya, itu yang iya, pergerakan iya. PKI. Masya Allah. Ya, jadi kita tidak boleh merasa ini, kenapa ada seperti ini, kenapa tidak bisa hilang. Itu sejak dulu sudah ada. Agama zaman Nabi bahkan Iya. sebelum kemerdekaan itu terjadi. Iya, bahkan Nabi sudah memberikan itu tadi, bahwa akan muncul di belakangnya nanti nih orang-orang yang seperti ini. Ya, syukran Ustadz atas informasinya, dan memang sudah seperti itu tadi Iya, ya, dan sudah ketetapan agama Allah. itu kan rahmatan lil alamin Ustadz. Iya. Mungkin bagaimana dengan Islam dan terorisme, bagaimana sudut pandang Islam sendiri, ternyata sudah ada contoh pula di zaman dahulu ya, bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari situ. Dan terkait yang biasa disematkan kepada Islam sendiri bahwa Islam itu teroris, mungkin di beberapa negara ya, mungkin ada kaum muslimin di sana pada saat bermukim dengan warga negara di sana, dan mungkin mereka ada sekat-sekat dengan mereka akibat adanya tindakan-tindakan terorisme yang selama ini mengacaukan negara. Dan itu perasaan mereka Ustadz ya, istilahnya bahwa mereka menganggap bahwa ini adalah Islam. Oh, ternyata teroris ini adalah Islam, seperti itu. Jadi apakah Islam Apakah ini, Islam ya sebenarnya ini apakah ada bagian dari agama terkait terorisme ini Ustadz? apakah Islam Ya. berpemahaman seperti itu? Ya, radikalisme dan terorisme. Masya Allah. Iya. Jadi perlu difahami ya, bahwa walaupun dalam Islam ada yang berpemahaman seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi asal muasalnya juga, ya, tapi perlu antum fahami bahwasanya Islam itu sangat-sangat menentang faham yang seperti ini. Nah, Islam sangat-sangat menentang faham radikal dan perbuatan terorisme yang seperti ini. Ya. Kenapa? Ya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, kembali ke Al-Quran dan Sunnah misalnya, ternyata di dalamnya kita dapatkan Islam sangat menentang yang seperti ini. Ya. Di antaranya apa? Dalam syariat kita dilarang yang namanya sikap ekstrim dalam beragama. Ini kan munculnya tadi faham radikal dan melakukan teror terhadap kaum muslimin, itu karena pemahaman apa? Pemahamannya dia berpemahaman ekstrim. Ya, terlalu ekstrim. Kalau dalam bahasa syariat kan disebut dengan gulu ya. Gulu. Dalam Islam itu dalam gulu. Islam berlebih-lebihan. Ya, dalam beragama seperti itu. Mereka itu kan berlebihan dalam beragama sehingga memahami semua orang Islam yang tidak sepemahaman dengan mereka kafir. Iya. Iya. Mengafirkan pemerintah muslim. Naam, dan seterusnya. Ya. Alasannya apa? Semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Ketika dia lihat pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, dia pakai undang-undang dan seterusnya, maka dikafirkan. Togut Ya, Ustaz. dianggap sebagai togut. Ya. Nah, Maka ini termasuk adalah, kami Ustaz ya, mungkin sudah Iya, menjadi sasaran juga ini. iya jelas. Menjadi sasaran. Nah, mungkin karena di situ ada disusupi dengan pemahaman yang mungkin mereka diming-imingi dengan sesuatu dengan berbuat apa. Iya. Ya, misalnya dia dengan ya aparat negara, mereka melakukan pengeboman di situ, mungkin ada iming-iming bagaimana mereka disusupi pemahaman tersebut bahwa mungkin seperti apa Ustadz, Iya. ya mungkin lakukan ini adalah jihad Iya. dan masuk surga. Mungkin begitu Ustadz. Iya. Apa betul ini jihad atau apa? Iya. Itu kan bentuk ekstrim semuanya yang seperti itu, Iya, Ustaz. berlebihan dalam agama. Maka kalau kita melihat dasar agama kita, Allah melarang dalam Al-Quran.
ya ahlal kitabi, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Katakan wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu ekstrim di dalam agama kalian. Jangan terlalu ekstrim dalam berpemahaman terhadap agama kalian. Dan juga disebutkan ya dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, iyyakum wal gulu. Hati-hati kalian bersikap ekstrim dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu. Karena sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian adalah gulu, berlebihan, ekstrim dalam memahami agama ini. Seperti itu. Nah, jadi Islam sangat membenci yang seperti itu. Kemudian ditambah lagi dalam agama kita itu sangat membenci yang namanya bentuk-bentuk kezaliman. Perbuatan aniaya kan? Kekerasan, Ustaz. Iya, kekerasan dan seterusnya. Itu dilarang dalam agama kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat melarang untuk melakukan kezaliman ya. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak cinta terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Nah, dalam hadis qudsi itu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Dan saya jadikan kezaliman ini perkara yang haram terjadi di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Ya. Bukankah kezaliman ketika mereka melakukan karena pemahaman ekstrimnya tadi sehingga mereka melakukan peledakan misalnya. Iya. Bahkan yang menjadi korban bukan hanya orang kufar, kaum muslimin sendiri. Iya. Seandainya pun orang-orang kafir itu perbuatan keliru karena bentuk kezaliman. Iya. Bagaimana mereka memusuhi pemerintah misalnya, ya, menghukumi pemerintah kafir, Benar, itu kan bentuk kezaliman semuanya, ya, perbuatan aniaya, dan Islam sangat membenci yang seperti itu. Maka dari itu, pemahaman terorisme dan radikalisme ini benar-benar bukan bagian dari agama kita, iya, bukan bagian dari agama kita. Islam tidak menyenangi yang seperti itu, sangat membenci pemahaman-pemahaman seperti itu. Allahu a'lam. Ya, coba maaf dulu. Saya ini Ustadz, dengan pernyataan Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa bagaimana agama memandang terkait terorisme ini dan bagaimana Islam mencela perbuatan terorisme, radikalisme seperti ini, atau dalam tanda kutip tadi ekstrim dalam beragama. Nah, yang lantas apa yang menjadikan yang mungkin yang disebut kaum muslimin yang akhirnya menjadi pelaku terorisme, sangat meresahkan untuk kita semua. Iya. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua dari elemen pemerintahan serta kepada unsur-unsur terkecil mungkin masyarakat. Ya, itu mari kita bersama-sama. Nah, Ustaz. Jadi maksudnya pertanyaannya berkaitan bagaimana hukumnya mereka itu? Iya, apa yang mereka lakukan ini, Ustaz? Apa yang mendasari mereka melakukan tindakan teror seperti ini? Padahal sebenarnya tadi disampaikan Ustaz bahwa Islam ini seperti ini, mencela hal demikian. Iya. Jadi mereka melakukan hal tersebut itu intinya karena salah dalam memahami agama. Iya, itulah tadi yang disebutkan oleh Nabi yang saya sebutkan hadisnya di awal. Mereka itu yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, ya, mereka hafal Quran bahkan. Iya. Iya, hebat bacaan Qurannya, subhanallah. Tapi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak masuk ke dalam hati, tidak diilmui dengan baik. Nah, ini yang menjadikan mereka itu keliru dalam memahami. Makanya kalau kita melihat sejarah dulu itu, bagaimana siapa yang menjadi lawannya Ali bin Abi Thalib, yang menjadi orang-orang radikal itu, yang ketika itu disebut dengan istilah Khawarij, ya, istilah Khawarij. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan Haruriyah, ya, karena ketika mereka berpisah dengan rombongan pasukan Ali bin Abi Thalib itu, mereka berkumpul di satu tempat namanya Harura, maka mereka digelari dengan Haruriyah. Ya, siapa mereka itu? Ternyata ketika dilihat tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya. Dan tidak ada seorang yang berilmu pun
bersama dengan mereka. Ya, rata-rata siapa? Rata-rata anak muda, orang-orang jahil yang tidak paham agama, tapi mereka semangat beragama. Ini yang yang mendasari. Kenapa banyak orang yang melakukan hal-hal tersebut? Itu. Kemudian berikutnya, kenapa mereka berani melakukan hal itu? Tentunya ada doktrin. Ya, doktrin beragama, ya, bahwa inilah kebenaran. Islam pemerintah togut. Pemerintah tidak menerapkan hukum Islam dengan sebenarnya misalnya, sehingga harus digulingkan, harus mereka itu kafir. Ketika mereka itu kafir, maka mereka itu halal darahnya. Ya, itu kalau kamu memeranginya, kamu terbunuh, kamu masuk dalam surga, bidadari sudah menunggu ya. Masya Allah. Bagaimana tidak? Apalagi anak muda ini Ustaz. Iya, apalagi anak muda. Berarti di sini kita harus butuh guru atau pengajar yang baik, pembimbing yang baik. Karena banyak kalau orang awan yang baru mau belajar agama yang masih itu yang rawan rentan juga ya, Ustaz. Betul. Karena kalau begini kan ceritanya dia belajar agama, Ustaz, agama, memahami agama, tapi pemahamannya salah karena mungkin itu salah satunya mendapat guru salah atau doktrin yang salah dimasukkan dalam pikirannya. Memang betul, ada memang orang-orang yang rentan untuk dimasuki, dipengaruhi dengan paham-paham radikalisme ini. Kami bisa dijelaskan itu yang rentan, kelompok-kelompok yang rentan atau individu yang bisa mungkin diwaspadai yang cepat terkena dari dampak radikalisme itu, Ustaz. Tentunya yang sangat rentan terkena dampaknya ini dipengaruhi oleh mereka, didoktrin itu, apakah dia kelompok atau individu, itu tentunya adalah orang-orang yang kurang paham dengan agama, kurang belajar agama yang sebenarnya. Ya, kadang mereka hanya baca Quran, mereka baca hadits Nabi, tapi mereka memahami dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi yang rentan itu orang-orang yang kurang paham dengan agama. Ya, kurang paham agama. Kemudian yang kedua, sangat rentan adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Apalagi para pemuda yang tidak belajar agama yang benar dari para ahlinya, dari para ulama. Ya, kita sebutkan tadi dalam dalam kisah itu yang berkumpul di tempatnya orang-orang Khawarij, ya, para teroris ketika itu yang berpisah dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang yang berilmu, rata-rata pemuda. Ya, dan ini Nabi SAW sudah sebutkan, ya, menyebutkan bahwa akan muncul nanti di akhir zaman. Ya, para pengacau, perusak agama ini, cirinya adalah hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Muda umurnya, bodoh cara berpikirnya. Kalau sudah ketemu antara umur muda dengan kebodohan, itu sudah gampang sekali dibakar semangatnya. Potensial. Potensi sekali. Tinggi seorang anak muda ini namanya adalah jiwa yang menggebu-gebu. Ya. Anak muda ini, Ustaz. Orang Arab mengatakan fi syiddatil hararah. Dia punya semangat darah yang panas gitu. Menggebu-gebu. Iya. Menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda. Ini sangat. Anak muda ini kan ini Ustaz ya, dimana dia punya proses mencari jati dirinya, belum menemukan jati diri, tapi proses mencari jati diri. Dan di dalam proses ini, bagaimana tentunya dengan circle-circle dan lingkungan-lingkungannya yang membangun sebenarnya kecintaan mungkin kepada NKRI, tidak kepada pemahaman-pemahaman yang justru itu akan merugikan dirinya, negaranya dan agamanya. Makanya harusnya para dai dan demikian pula dari para aparat memberikan pembinaan, memperhatikan pembinaan khusus terhadap para pemuda kita ini. Karena kalau mereka yang dirusak, akan rusak bangsa dan negara kita, bahkan agama kita di masa yang akan datang. Kalau para pemuda ini yang mereka cekal dan mereka pegang, Masya Allah, hancur. Maka harus ada pembinaan dari baik dari kalangan orang-orang yang berilmu dan bekerja sama dengan para aparat untuk membina para pemuda ini. Umur-umur SMA, kuliah yang terutama ya, orang-orang yang sudah di kuliahan. Umur produktif. Iya, Masya Allah. Dengan paham radikalisme. Makanya yang gampang diprovokasi untuk turun ke jalan itu siapa? Iya, anak-anak muda. Bisa lihat selama ini yang turun demonstrasi itu sangat kebanyakan para pemuda. Iya, seperti itu.
Kalau pikiran orang tua mungkin ya makin mendekat sama umur tua makin mendekat sama tanah mungkin. Iya. Makanya banyak belajar agama kalau orang tua. Kalau pemuda mungkin itu pikirannya cari jati diri sehingga ketemu orang yang ingin merasuki pikirannya tentang radikal kesempatan Betul, iya. Gampang sekali. gampang Bahkan sekali. ada informasi kita dengar itu, mereka itu kalau mau mendoktrin seseorang itu dia hanya butuh sekitar 30 menit. Sudah siap mati. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ditambah iming-imingin dengan bidadari saat Itu sudah itu yang ininya. Padahal salah. Termasuk juga mungkin sasarannya kepada aparat, bagaimana polisi dimasuki dengan teror-teror ya dari hal-hal kecil sampai besar itu Ustaz. Iya, Masya Allah. Tapi ya, jelas tentunya orang tua juga ya sangat berperan dalam hal ini Ustaz ya. Dia harus melihat Peran anak penting ya, keluarga ya. ya anaknya belajar di mana, sama siapa menuntut ilmunya, ya, terutama menuntut ilmu agamanya Ustaz ya. Iya. Karena para ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh agama yang kalian pelajari ini, sungguh ilmu yang kalian pelajari ini itu adalah agama. Itu adalah agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian itu, yakni mengambil ilmu. Jangan sembarangan harus